Ya, halo pemirsa. Selamat siang. Kita kembali mengkulik, membedah fakta Ade Armando yang belakangan kok komen-komennya, mulutnya makin mencong, jadi gak berlogika, ya cacat logika. Makanya jadi kalau ada tayangan logika Ade Armando, saya tambahin cacat dan tanda kurung, cacat logika Ade Armando. Iyalah. Jadi kita teruskan teman-teman. Jadi ternyata gini ya. Saya baru ketemu satu fakta jauh sebelum kejadian di tanggal 11 April 2022 di satu unggahan. Ini jejak digital bicara lo ya. Di satu unggahan di channel YouTube Cokro TV, diunggah di bulan Maret 2022, Ade Armando ini mengaku dia ini menjadi pusher Jokowi karena nggak kepengen Indonesia ini menjadi negara agama, spesifiknya negara Islam. Apa yang sedang saya perjuangkan dan saya aspirasikan sekarang ini. Oke, sudah? Ya. Jadi sudah ya itu. Jadi itu mengapa saya ungkap ini. Jadi Ade Armando ini adalah orang yang sekuler, teman-teman. Bahkan di salah satu video di Cokro TV-nya, dia membela guru gembul yang konon katanya mengungkap kebenaran Allah, mengungkap kebenaran Tuhan. Guru gembul dibully lah. Saya bilang itu asbabun nuzulnya guru gembul itu ngomong seperti itu apa gitu loh. Nah dia nggak tahu ya, karena si Ade Armandonya ini sudahlah dia sekuler, Islamofobia ya kan, fobia Islam ya. Makanya mungkin itulah yang menjadi, kalau boleh saya bilang, statementnya Ade Armando yang mengakui dirinya menjadi pusher Jokowi itu atau buzzer Jokowi itu karena tidak ingin Indonesia menjadi negara agama atau tidak ingin menjadi sebuah negara Islam gitu ya. Nah itu yang memancing kemarahan dari para ikhwan akhwat abi umi muslimin muslimah kepada Ade Armando itu, sehingga berujunglah kepada pemukulan dan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut tanggal 11 April 2022. Dan kita pun juga kaget loh. Ini kita pun juga kaget loh. Ngapain sih Ade Armando itu ada di situ? Iya kan? Ternyata dia cuma bikin konten buat di Cokro TV pada saat itu dan juga di PIS, Pergerakan Indonesia untuk Semua. Nah itu PIS, PIS gitu ya. Saya juga kaget saya, karena pada saat itu kan kita masih memberlakukan PPKM mikro, pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat secara mikro, ya kan? Ya kan dibatasi itu. Sudah? Ah itu jadi kayak itulah karena masyarakat Islam banyak yang marah dengan statementnya Ade Armando itu, dan di jejak digital di Cokro TV yang lain juga Ade Armando ini dalam asumsi saya mungkin banyak memojokkan, menyudutkan orang-orang yang beragama Islam dan terutama ajaran Islam itu sendiri. Nah inilah yang membuat para ikhwan akhwat muslimin muslimah itu marah sama beliau dan
melampiaskannya dalam bentuk pukulan itu. Nah kenapa? Nah Ade Armando kan ngomong janji setelah pemukulan dia akan lebih gila lagi dari sebelumnya. Beneran gila. Ya saking gilanya ya ini komen-komennya jadi mulutnya makin mencong. Kayak gini nih, maaf. Ya komennya mulutnya kayak gini. Mencong mulutnya kayak mencong. Jadi kayak benci banget gitu ya sama PDIP dan mereka yang kritis terhadap Pak Jokowi sejak akhir masa jabatan kepresidenannya Pak Jokowi. Saya juga termasuk di dalam pihak yang dikritisi oleh Ade Armando. Saya bilang ya memang dia hidupnya udah menjadi buzzernya Jokowi, orang dia udah murtad ya kan. Si Ade Armando ini kan murtadin dia tuh. Ya saya bilang udah, dia bukan saya murtadin ya kan. Saya bilang kalau dia buat macam-macam lagi terutama yang berkaitan dengan agama Islam ya serbu aja, wong halal darahnya kok. Jangankan darahnya yang halal, dagingnya pun halal. Ya, dagingnya pun halal. Lawang dia udah murtad kok, udah jadi kafir. Iya. Udah sama kayak si siapa? Permadi Arya, Abu Janda itu. Abu Gosok. Kan udah murtad juga dia. Udah bukan Islam lagi. Jadi saya bongkar fakta satu lagi. Permadi Arya atau Abu Janda itu memanfaatkan nama Nahdlatul Ulama dan Banser untuk sama juga ngebuzzer Jokowi pada saat itu juga sama ngebuzzerin Jokowi, tapi berbaju Banser NU karena tahu NU ini sanctuary itu apa ya, tempat perlindungan yang aman untuk si orang macam si Abu Gosok atau Permadi Arya Abu Janda al Bollywoodi katanya gitu ya. Jadi dia memanfaatkan, mendompleng, menunggang nama NU untuk tujuan syahwatnya dia, ya kan? Sampai akhirnya apes juga, karena kena kasus penodaan agama, dilaporkan sama almarhum Sony Eranata atau Maher At-Twalibi. Saya mau ngomong Maher Al-Muwakkili kan, Imam Masjidil Haram. Maher At-Twalibi atau Sony Eranata almarhum. Terus penodaan agama, terutama agama Islam. Lah iya saya heran kok orang kok pada seneng gitu loh ngenista agama Islam gitu. Masuk penjara lah dia. Ade Armando kan ngenista agama Islam tapi nggak masuk penjara. Tapi kan sanksinya kan dipukuli rame-rame sama orang. Kalau Permadi Arya ini masuk penjara berapa bulan gitu. Yang tahu nggak yang ngebebasin siapa? Dasko, Sufmi Dasko, Ahmad, orang Gerindra, orang Prabowo. Ya, kenapa? Karena pada saat itu teman-teman NU dan teman-teman PDIP gak ada yang ngebantuin dia, gak ada yang ngebebasin dia dari penjara. Makanya olehnya dia itu, apalagi semenjak tahun 2021 nikah dengan Winona Risa itu, artis model yang blasteran itu, udah jadi duitnya ngebengkak. Sudah itu pindah ke Bali. Tahu sendiri kan biaya hidup di Bali tuh sedikit lebih mahal daripada Jakarta. Itu loh. Pindahlah dia ke sana. Pindah ke sana, nah udah. Dikiranya kali dengan dia pindah ke Bali terus aman, happy, bahagia gitu kan. Tunggu dulu. Ini ada berita terbaru nih. Si Permadi Arya nge-hoax, ngoceh macam-macam tentang pagar laut di sana tuh, di daerah Pik 2. Dicari sama para nelayan. Ngumpet-ngumpet dia pakai masker. Konon katanya sering daerah sini.
daerah Bintaro. Saya tanya, Bintaro mana? Ntar kalau saya ciduk, saya tahu kok orangnya, atributnya kayak gimana, saya tahu. Bintaro mana? Kalau ada saya ciduk deh. Ya. Kalau ada saya ciduk, bener. Saya ciduk, saya bawa ke PIK 2 itu. Bener. Saya kasih ke nelayan itu. Kalau perlu tak pukul di rame-rame loh. Tak gebui wae rame-rame wes. Ngono loh. Kayak Ade Armando itu. Ya. Mau masalah apa, playing dia mewek apa segala macam itu saya nggak peduli lagi. Nah makanya saya bilang, aduh kita ini udah ketipu dengan orang-orang modelan kayak Ade Armando, Permadi Arya. Ade Armando mewek kan, nangis-nangis, playing victim. Oh saya ini, aduh, Bapak Jaja akan gila lagi. Bener gila, ngebenci PDIP jadinya. Jadi dia punya dendam pribadi karena gak ada orang PDIP yang ngelindungin dan ngebelain dia waktu dia dipukulin. Semua orang-orang yang ngelindungin dan ngebelain Ade Armando itu adalah orang-orang yang kemudian bertransformasi menjadi pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tadi udah saya sebutkan sebelumnya, Putrikus Wisnuwardani, Grace Natali, Sigit Widodo, Samara Amani, terus siapa lagi, Dedek Uki Prayudi, Rian Ernest, Vianney Limardi, Isyana Bagus Oka, banyak. Kecuali Guntur Romli dan Nong Darol Mahmada. Itu kan semua orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang kemudian bertransformasi menjadi pendukung Prabowo Gibran kan. Kaum ikut telunjuk Jokowi. Kaum tegak lurus Jokowi yang dipimpin Silvester Matutina, Ketum Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang kemarin juga di doxing habis-habisan tuh, sampai anaknya malu. Di Cineres ini rumahnya ternyata, saya baru tahu. Itu jadi apa ya, itulah orang kalau sudah hujat Islam nggak tobat ya, mulutnya dibikin mencong sama Allah, kayak gini, dibikin mencong tambah gila beneran, nggak bisa ngebedain mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kenapa? Karena udah menghina agama Allah kan. Ade Armando, Permadi Arya kan penista agama Allah itu. Udah murtad itu dua-duanya itu. Bukan Islam lagi mereka. Sehingga kalau dua-duanya berbuat macam-macam lagi terhadap agama Allah ini, bukan hanya darahnya yang halal, dagingnya pun halal. Jadi kalau buat macam-macam lagi, dagingnya pun halal, dibunuh pun boleh. Kalau dua-duanya itu menistakan agama Islam lagi, lawang sudah murtad kok, dibunuh pun gak apa-apa lah. Memang itu hukum Islam yang bicara. Jadi buzzer Jokowi karena gak kepengen Indonesia jadi negara Islam. Pala bapak lu peang, gue bilang. Saya kasih tahu ya, Soekarno melahirkan negara Indonesia ini, tau gak? Memang Indonesia ini sudah diset ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tandanya Indonesia itu memang udah dari lahir, dari default, dari factory settingsnya, dari setelan pabriknya adalah negara yang Islam bodoh. Cuma nggak diformilkan aja. Padahal dari lahir yang mencetus kata ketuhanan yang Maha Esa, baik itu di naskah Piagam Jakarta maupun di rumusan awal Pancasila Bung Karno bulan Juni tahun 45, tertulis nama ketuhanan yang Maha Esa itu. Esa itu artinya apa? Satu, tunggal. Berarti apa? Bung Karno dan para pendiri bangsa ini memang udah men-set membuat Indonesia ini menjadi sebuah negara Islam bodoh. Negara monoteis, yang ketuhanan yang Maha Esa itu kan monoteisme yang ketat, hanya menyembah kepada satu Tuhan saja. Tauhid yang kafah gitu loh. Punya siapa? Ya punya Islam. Dari lahir Indonesia sebenarnya udah negara Islam, cuma gak diformilin aja.
cuma gak diformilin aja jadi negara Islam. Padahal dari lahirnya Indonesia ini memang udah negara Islam. Ini yang Ade Armando dan Permadi Arya nggak tahu. Memang Indonesia ini udah jadi negara Islam dari lahir. Tambah lagi Bung Karno melahirkan Indonesia nih dari rumusan awal Pancasila. Dan dari Piagam Jakarta. Indonesia ini terlahir sebagai apa sih? Negara yang sosialis, republik sosialis, republik demokratik, republik rakyat, People's Republic, Democratic Republic, Socialist Republic. Asal tahu. Ini harus teman-teman itu tahu. Jangan saya ngomong begini dibilang saya nasakom, salah. Gitu loh. Itu yang nggak diketahui oleh kaum Islamofobia itu. Lah itu, dua-dua sudah murtadin, ya udah halal darahnya. Dagingnya pun halal. Makan aja. Oh, ya. Jadi itu kawan-kawan ya. Makanya percaya sama saya. Di Indonesia situ ngehina agama Islam, situ ngehina Bung Karno dan keluarganya, kualat yang ada. Percayalah. Walat yang ada. Ade Armando sudah ditunjukkan oleh Allah. Permadi Arya juga sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Percayalah ya. Jadi mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Iya. Ini ada mobil orang tua saya di rumah. Habis ada insiden, tapi alhamdulillah baik-baik aja. Innalillah wa inna ilaihi. Ini nih. Saya ini. Saya nggak bisa nunjukin sih, takut nanti. Nih saya tunjukin sekilas aja ya. Nih insidennya, aduh ya Allah. Tapi kokoh loh, alhamdulillah. Nih. Tapi kokoh nih, alhamdulillah nih. Tuh. Kokoh, cuman ininya doang. Alhamdulillah itu ya. Ya terima kasih udah nonton teman-teman. Doakan mudah-mudahan orang tua saya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi.